Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jazakumullah khair. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah salat subuh di Masjid Al-Muhajirin yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah yang sangat dahsyat, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan ini merupakan satu ibadah yang seluruh malaikat Allah diminta untuk menyaksikan. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh siapa? Oleh para malaikat Allah SWT. Semuanya diminta untuk menyaksikan. Yang kedua, mari kita berkirim salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat kita dikenal oleh beliau dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya punya pertanyaan untuk mengawali kajian ini. Bapak Ibu sekalian, ini bisa bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya? Ya. Bahasa Sunda juga. Wah, saya nggak bisa bahasa Sunda ini. Apa kebanyakan orang Sunda? Saya nggak bisa bahasa Sunda. Bu, Ibu dulu ya. Ibu punya dosa nggak, Bu? Yang benar. Oh punya, sama kalau gitu. Bapak punya dosa juga? Masya Allah. Diakui dosanya ya, tapi sama Allah lihat sama saya. Ngaku dosa sama saya nggak ada untungnya, malah dosa nanti. Kalau punya dosa ngaku sama Allah, tapi intinya punya dosa ya. Oke, pertanyaan pertama dijawab jujur semuanya, alhamdulillah. Karena nggak ada nabi di antara kita kan, nggak ada nabi, ada yang ngaku nabi nih. Masya Allah, kalau ada akhir zaman tenang nih. Pertanyaan kedua, Bu. Ibu kira-kira masuk surga atau enggak? Ibu ini masuk surga enggak? Lu katanya banyak dosa. Gimana, Bu?
Ini hanya 2 pertanyaan, nanti kita akan jawab. Saya beralih ke bapak-bapak nih. Bapak-bapak kira-kira masuk surga enggak? Lah dosanya piye? Lah dosanya gimana? Nabi Adam dikeluarkan dari surga hanya gara-gara satu kesalahan. Satu kesalahan. Itu pun sudah diampuni sama Allah. Anda pengen masuk surga, dosanya segudang. Kesalahannya segudang. Lagi mana? Kebalik kan? Nabi Adam dikeluarin dari surga, satu kesalahan. Kita semua pengen masuk surga, kesalahannya ribuan. Ini gimana nih? Yang bener aja dah. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Bu, ibu-ibu masuk surga enggak kelak? Masih insya Allah. Masuk surga Bu ya? Lah dosanya gimana? Bingung ya. Bapak-bapak masuk surga tuh enggak? Dosanya gimana dosanya? Dosanya gimana Pak? Kan dosa menyebabkan masuk neraka, masuk surga juga. Oke, ini yang insya Allah kita akan kaji agar kita tidak suudzon kepada Allah dan agar husnuzon kita kepada Allah benar. Itu yang akan kita kasih insya Allah pada pagi hari ini, insya Allah. Poin pertama Pak, bahwa Allah itu luas sekali rahmatnya. Rahmat yang paling luas adalah maghfirah, ampunan. Jadi Allah pasti mengampuni hambanya yang datang minta ampunan kepadanya. Itu pasti. Allah SWT mengatakan, Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam surat Al-A'raf 156. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku ini lebih luas dari segala sesuatu. Rahmatku ini lebih luas dari segala sesuatu. Berarti ampunannya itu lebih luas daripada yang lainnya. Itu yang pertama. Surat Al-A'raf 156. Dalam surat Al-Hijr ayat 49, Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah berkata kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW, Nabbi ibadi inni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepada para hambaku, inni bahwasanya aku, Nabbi ibadi anni, mohon maaf, Nabbi ibadi anni bahwasanya aku, anal ghafurur rahim, bahwasanya aku adalah zat yang dipenuhi dengan kemaharahmatan dan kemahaampunan. Al-Ghafur, maha memberikan ampunan, Ar-Rahim, memberikan rahmat. Enggak ada yang bisa mengalahkan dan menandingi rahmatnya Allah. Enggak ada yang bisa mengalahkan dan menandingi ampunannya Allah. Berarti Allah itu punya ampunan yang sangat-sangat luas. Betul ya? Itu dasar-dasarnya dulu. Kemudian di dalam ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat ke-12, Allah SWT bertanya kepada para hambanya lewat lisan Rasulullah SAW. Qul liman ma fis samawati wal ard. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tanyakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku, milik siapa ini segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Maka Allah pun segera menitipkan kembali jawabannya kepada Nabi Muhammad. Qul lillah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwasanya itu semua milik Allah. Itu semua milik Allah. Kataba ala nafsihir rahmah. Setelah itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada dirinya untuk berbuat rahmat, untuk berbuat kasih sayang. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah mewajibkan dirinya untuk berkasih sayang.
untuk memberikan kasih sayang, untuk memberikan rahmat. Ngapunten nggih, Anda itu kalau punya anak, kemudian anak itu pengen lulus, pengen masuk ke akpol atau akademi kepolisian atau akademi kemiliteran, akmil umpamanya. Aku harus push up satu hari 500 kali. Nah, itu. Anak itu mewajibkan dirinya untuk push up 500 kali agar bisa masuk ke dunia yang mereka inginkan. Keinginan itu otomatis membuat dia akan terus melakukannya. Seandainya ada kendala-kendala, dia akan berusaha untuk menghilangkan kendala itu. Itu baru keinginan manusia. Bagaimana kalau keinginan Allah? Lebih tinggi lagi. Sifat Allah, zat Allah, keinginan Allah, perbuatan Allah itu tidak bisa disamakan dengan hambanya, tidak bisa. Nggak bisa disamakan dengan makhluknya. Segede apapun makhluk itu, nggak bisa disamakan dengan Allah, tidak bisa. Laisa kamitslihi syai', tidak bisa diperumpamakan segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah, apapun itu. Allah itu nggak punya padanan, nggak punya sesuatu yang menyamainya, nggak ada. Ya, makhluk apapun itu nggak ada yang bisa menyamai Allah, karena makhluk itu ciptaan Allah itu, dan ciptaan tidak mungkin sama dengan pencipta. Ngerti ya? Itu bahwa rahmat Allah itu dipastikan ada di sisi Allah SWT. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipastikan lebih memenangi dibanding amarahnya. Dalam suatu hadis qudsi, Rasulullah SAW mengatakan gini, inna rahmati ghalabat ghadabi. Seandainya ada amarah dan ada kasih sayang, maka kasih sayangnya Allah itu mengalahkan amarahnya. Orang-orang muslim itu nanti kalau dihisab di akhirat, orang-orang muslim itu nanti kalau dihisab di akhirat, Allah selalu mengutamakan rahmatnya sebelum marahnya. Hai Abdullah, kamu dulu melakukan perbuatan dosa ini pada waktu ini bersama orang ini, pakai uang ini, semuanya milikku. Kamu berbuat dosa. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu ucapkan sekarang ini? Wahai Allah, iya dulu aku melakukan itu. Apa yang terjadi? Allah menutup atas, bawah, samping, kanan, kiri. Ditutup, disater. Jadi pada saat menghisap itu, orang muslimnya samping kanan kirinya disater, ditutup sama Allah, agar istrinya nggak tahu, agar anaknya nggak tahu, agar orang lain nggak tahu. Yang tahu hanya dia dan Allah. Itu bagian dari rahmat Allah, diutamakan rahmatnya. Belum nanti kalau si hamba ini pada hari yang sama, setelah dia melakukan perbuatan dosa di waktu atau jam sebelumnya, di hari yang sama dia berkata kepada Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka apa yang terjadi? Hai hambaku, ketahuilah hari ini dosamu aku maafkan. Berbuat dosa tapi dihilangkan. Karena apa? Karena dia beristighfar. Karena apa? Karena dia bertobat. Itu kata Allah, saternya terbuka, hisab selesai dalam kondisi dia diampuni sama Allah SWT. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu kalau dihisab terbuka itu nggak ada sater. Karena mereka juga pada saat mengkafiri Allah, pada saat memusyriki Allah, mereka terang-terangan. Itu salah satu daripada bentuk rahmat Allah lebih tinggi daripada ghadabnya, amarahnya. Gitu Pak. Pak Bu, saya punya ilustrasi. Tapi ilustrasi ini bukan untuk memperbandingkan antara perbuatan manusia dengan perbuatan Allah loh ya. Tolong itu dicatat. Saya memberikan ilustrasi, memberikan kisah dan cerita ini tidak untuk memperbandingkan antara perbuatan Allah dengan perbuatan manusia, tidak.
Ada seorang wanita, ada seorang ibu. Seorang wanita, seorang ibu, dia ngomong sama anaknya, punya anak. Nah, dia punya anak masih kecil lah. Kalau main bola jangan di sini. Tuh, lu ada kaca. Nanti kalau kamu main bola di sini kacanya pecah. Kalau kena kaca ya. Ya bu, ya bu. Tapi namanya anak. Namanya anak kan dikasih nasihat lewat kanan, keluar lewat kiri ya, dia tetap main. Keinginan untuk main itu memenangi nasihat orang tua. Keinginannya untuk bermain itu mengalahkan nasihat orang tua. Sebenarnya nggak lupa, tapi keinginannya lebih tinggi. Dia tahu orang tua ngomong nggak boleh main di sini. Cuman masalahnya keinginannya untuk bermain itu lebih kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Ya mainlah dia. Main di situ pecah kacanya. Setelah memecahkan kacanya, ibunya tahu apa yang terjadi. Setelah kacanya pecah, ibunya tahu kalau anaknya memecahkan kaca, apa yang terjadi? Dijewer, dijiwit, lebih dari itu, diteot, gitu apa bukan? Gitulah. Tapi setelah marah sama anaknya, pertanyaannya singkat. Apakah ibu itu akan berkata kepada anaknya, karena kamu mencahin kaca, udah kamu pergi dari rumah ini. Jangan pernah hidup di sini lagi. Apakah begitu? Apakah seorang ibu akan ngomong kepada anaknya, kamu pergi dari rumah ini, jangan pernah makan di rumah ini karena kamu memecahkan kaca? Apakah seperti itu? Tidak. Si ibu tetap akan menyiapkan makanan untuk anaknya, bangunkan anaknya untuk sholat, menyiapkan anaknya untuk sekolah, akan dilakukan semua itu. Ayo bajunya diganti itu, udah kecut itu, habis sekolah itu, ganti. Ini makan ayo siapin, udah disiapin sama Umi makannya, ayo semuanya makan. Tetap begitu. Kenapa? Kenapa seorang ibu melakukan itu? Karena dia sayang. Tapi kalau sayang ngapain jewer? Kalau sayang ngapain jiwit tadi? Bahkan ada yang sampai mohon maaf, kalau memang sayang ngapain ngeplak, anaknya dikeplak plok gitu. Ada yang gitu? Ada banyak, tapi di luar ini ya, di luar masjid kita ya, di luar masjid kita. Ayo. Ya, terkadang amarah itu butuh butuh diaplikasikan gitu. Walaupun sebenarnya ada juga tipe seorang ibu yang ketika anaknya mecahin kaca, dia nggak marah. Sebenarnya mau marah, tapi ketika itu setelah memecahkan kacanya, si anak datang kepada ibu, Bu, mohon maaf, Roli mecahin kaca, Roli salah, tidak memperhatikan peringatan dari ibu. Roli itu si anak. Ngapunten Bu, saya mecahin kaca. Ngapunten Ibu, saya ini nggak memperhatikan nasihat ibu. Ibunya mau marah, tapi karena ngerti si anak meminta maaf, mengakui kesalahannya, ya mungkin nggak jadi marah dia. Ada ilustrasi ketiga, anaknya mecahin kaca, anaknya belum minta maaf, ibunya datang, ya sudah, nggak apa-apa, besok jangan main di sini lagi ya. Yuk sekarang kita beli kaca baru. Ada yang seperti itu. Ada atau enggak, Bu? Ada juga tipe-tipe ibu atau seorang wanita yang dia bahkan nggak bisa marah. Saking sayangnya dia kepada anaknya. Cuman kaca, ayo kita beli lagi, nggak apa-apa. Neng besok jangan main di sini lagi ya biar nggak pecah lagi kacanya. Dulu kacanya mahal. Ada toh? 3 ilustrasi ini Bapak Ibu sekalian masuk akal. Masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam otak kita karena kita ngelihat itu dalam keseharian kita. Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada nanti lihat di sinetron, Bu ya. Kalau nggak ada di sekitar kita nanti lihat di sinetron. Biasanya di sinetron ada itu. Drama-drama model gitu itu. Bapak Ibu sekalian, itu perbuatan makhluk. Bagaimana dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Yang perbuatan Allah tidak bisa disamakan dengan perbuatan hambanya. Rasa sayangnya Allah
tidak mungkin sama dengan rasa sayangnya hamba. Rasa sayangnya Allah lebih luas daripada rasa sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Atas cerita tadi Rasulullah SAW berkata begini, Lallahu arhamu min hadhil mar'ah. Kalau Anda mau tahu wahai sahabatku, Allah itu rasa sayangnya lebih dahsyat, lebih hebat dibanding ibu tadi. Terkadang Allah marah dulu sama hambanya. Keplak tuh hambanya, ceplak. Kamu dulu sudah dibilangin jangan berzina. Kamu dulu sudah dibilangin jangan mencuri. Kamu dulu sudah dibilangin jangan korupsi, masih korupsi. Keplak sama plak diazab dulu. Tapi setelah selesai hukumannya diangkat oleh Allah SWT masuk ke dalam surganya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, padahal Allah mau marah sama orang itu. Allah mau marah, datang menghisap orang tersebut, kamu dulu korupsi. Tapi sebelum diazab sama Allah, ternyata setelah dicek orang itu sudah istighfar. Orang itu sudah tobat. Orang itu sudah tobat. Akhirnya apa? Nggak usah diazab, langsung dimaafin, masuk ke dalam surga. Ada yang seperti itu, Pak. Atau yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bahkan akan mengampuni hambanya tanpa sebab. Tanpa sebab. Karena apa? Allah punya zat, punya sifat untuk itu. Jadi Allah itu rahmatnya bisa diberikan kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa sebab. Innallaha yaghfiru man yasha. Allah akan mengampuni siapapun yang dia kehendaki, bahkan tanpa sebab. Bisa jadi Anda masuk surga tanpa sebab, punya kesalahan langsung diampuni, bisa jadi. Tapi siapakah orang itu? Itu haknya Allah, karena itu hal gaib. Bisa jadi, tapi ada ayatnya, ada dalilnya. Ada nasnya yang menegaskan, yang menetapkan Allah bisa ngampuni siapapun tanpa sebab. Sangat bisa. Untuk menegaskan ini ada satu hadis. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis ini dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW, didengarkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Imam Tirmidzi masuk Sunan Tirmidzi, kalau Ahmad masuk Musnad. Jadi Musnad sama Sunan itu beda kitab. Kalau Sunan itu memasukkan hadis-hadis Nabi berdasarkan perbuatan-perbuatan Nabi. Oh, tidurnya Nabi bagaimana? Minumnya Nabi bagaimana? Keseharian Nabi bagaimana? Itu pakai bab-bab itu namanya Sunan. Tapi kalau Musnad ada kitab hadis namanya Musnad. Musnad itu mengeluarkan hadis berdasarkan nama sahabat. Jadi tidak urut perbuatan Nabi, tidak urut keseharian Nabi, tapi urutannya berdasarkan nama sahabat. Abu Bakar hadisnya ada berapa, Umar hadisnya ada berapa. Itu namanya kitab Musnad. Ya, Musnad Ahmad. Tapi kalau Sunan beda lagi. Kalau Sahih apa? Sahih itu cuma dua, Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Apa bedanya Sahih sama Sunan sama Musnad? Kalau Sunan sama Musnad sudah saya terangkan. Kalau Sahih gimana? Sahih itu yang dimasukkan hanya yang Sahih saja dengan bab-bab seperti Sunan. Tapi yang dimasukkan hanya yang Sahih. Kalau yang Sunan ada yang Sahih, ada yang Hasan. Gitu. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Suatu hari dalam riwayat ini Rasulullah SAW mengatakan begini, ada seorang ibu yang dia itu sedang main-main sama anaknya. Ada seorang ibu sedang main-main sama anak-anaknya. Mainlah dia keluar rumah sampai menuju ke sebuah jalur utama kota Madinah.
mainnya itu di jalur utama kota Madinah. Apa yang terjadi kemudian? Si ibu ngerti kalau di ujung sana Rasulullah dan para sahabatnya mengendarai kuda-kuda yang begitu gagah, mengendarai onta yang gede-gede. Karena apa? Mau perang. Karena mau perang. Akhirnya apa? Ibu itu manggil-manggil anaknya, le sini le, tuh le sini le gitu. Yabnati, ta'ala, ta'ala gitu. Kata ibunya, sini anakku sini. Tapi namanya anak-anak ya, malah justru seakan-akan ibunya ngajak mainan. Lari-larilah dia ketawa-ketawa anaknya. Dikejar-kejar lagi sama ibunya. Hingga Rasulullah dan para sahabatnya mulai mendekat. Rasulullah tahu itu. Rasulullah mengetahui itu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya untuk berhenti semuanya. Setelah para sahabatnya berhenti, Rasulullah SAW melihat perempuan tadi mendekap anaknya, mencium anaknya, diambil anaknya, kemudian dibawa ke dalam rumahnya. Rasulullah tersenyum. Para sahabatnya pun melihat kejadian itu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, ala tarawna hadhil mar'ata antul qiyabnataha finnar. Wahai para sahabatku, kira-kira apakah mungkin perempuan ini mencelupkan, mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api yang besar? Para sahabat menjawab, kalla ya Rasulullah, tidak mungkin wahai Rasulullah perempuan itu mencampakkan, membuang anaknya ke dalam kobaran api yang begitu besar, tidak mungkin. Kenapa pikirannya nggak mungkin? Ya karena jangankan memasukkan anak ke dalam kobaran api yang besar, orang mau ketabrak kuda aja diselamatin kok. Iya kan? Mau ketabrak kuda dan diselamatin sama Rasulullah sama ibunya. Oh kesini jangan sampai kamu ketabrak. Walaupun anak itu nggak ngerti kalau ada bahaya di situ. Maka kemudian Rasulullah SAW tersenyum. Kemudian berkata kepada para sahabatnya, wa kadzalikallah, begitu juga dengan Allah. Wala yulqillahu habibahun nar. Allah tidak mungkin memasukkan orang yang dicintainya ke dalam api neraka. Allah nggak mungkin memasukkan hambanya yang dicintai ke dalam neraka. Sebagaimana ibu tadi, tidak mungkin mencampakkan anaknya ke dalam kobaran api, tidak mungkin. Dalam hadis ini kemudian ada pertanyaan, Ustaz, kira-kira saya ini masuk kategori hadis itu enggak? Orang yang tidak mungkin dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Masuk, saya bilang. Lah memangnya kenapa? Saya bilang gitu. Lah saya ini terlanjur punya banyak dosa, Ustaz. Dosa saya bertahun-tahun yang lalu, sampai saya lupa kapan waktunya, itu saya sudah melakukan dosa banyak. Gimana Ustaz? Yang termasuk Habib, orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai Allah dalam hadis itu adalah Anda, saya bilang. Kenapa Anda? Satu, Anda menyadari kesalahan. Dua, Anda menyesali kesalahan. Tiga, Anda minta ampunan dari kesalahan kepada Allah. Empat, Anda berazam untuk tidak melakukan kesalahan itu. Itu namanya taubat. Orang-orang yang bertaubat masuk kategori orang yang dicintai Allah. Maka nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang yang bertobat ke dalam neraka. Nggak mungkin. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi wala yulqillahu habibahun nar. Allah nggak mungkin memasukkan hambanya ke dalam api neraka. Karena apa?
sayangnya Allah begitu luas. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala begitu luas kepada hambanya. Untuk itu ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kemudian Anda menginginkan masuk ke dalam surga, ya pas-pas saja. Tapi ingat, seluruh kesalahan yang pernah kita punya harus kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya hadis, Pak. Saya ada hadis yang subhanallah, hadis ini sangat luar biasa. Jadi gini, ada seorang seseorang manusia yang manusia ini paling terakhir masuk ke dalam surga. Yang manusia ini paling terakhir dikeluarkan dari neraka dari kalangan kaum muslimin. Pak, Bu, ini orang Islam loh ya. Saya tidak bicara orang kafir, saya tidak bicara orang murtad, saya tidak bicara orang musyrik. Karena kalau orang musyrik itu jelas masuk ke dalam neraka selamanya. Selamanya, tidak mungkin dikeluarin sama Allah. Ini ada orang muslim yang dikeluarkan dari neraka terakhir kali, nggak ada orang muslim lainnya kecuali dia. Dia menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Ini kata Rasulullah SAW, wallahi inni la a'lamu rajulan akhira dakhilil jannah. Aku sangat mengetahui seseorang di antara kalian yang masuk ke dalam surga terakhir kali. Dan demi Allah, aku sungguh-sungguh sangat tahu seseorang di antara kalian yang masuk, yang keluar dari neraka terakhir kali. Kalian itu berarti orang Islam. Ini kata Rasulullah SAW. Fayunadillahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggilnya. Idhab fadkhulil jannah. Hai hambaku, pergi dari tempat kamu dan masuklah ke dalam surga. Kemudian hamba tadi apa? Fadhahaba. Dia pergi dari tempat dia tinggal, yaitu neraka. Tapi mohon maaf, dia nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Fadhahaba habwan. Dia itu bisanya pergi dari tempat tadi dalam kondisi merangkak. Merangkak, Pak. Karena nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Kenapa nggak tahu? Mungkin karena dampak dari perbuatannya di dunia dulu ya. Suruh sholat nggak pernah mau, suruh puasa aras-arasan nggak pernah mau, punya uang nggak pernah haji, punya uang nggak pernah umroh, punya uang nggak pernah sedekah, nggak pernah dilakukan. Jadi orang ini menurut para ulama orang yang tidak punya kebaikan sedikit pun, isinya hanya perbuatan maksiat saja di dunia itu. Maksiat tok, nggak ada perbuatan baiknya. Isinya perbuatan buruk semua. Tapi mohon maaf, orang ini mempunyai kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan di dalam lisannya dan ada di dalam hatinya. Ini mohon maaf, ratau sholat, ratau zakat, ratau puasa, ratau kaji, ratau umroh, pokoknya maksiat tok. Maksiat tok. Akhirnya apa? Ketika dia disuruh pergi dari neraka untuk masuk ke dalam surga, dia tidak bisa lari, tidak bisa jalan, bisanya merangkak. Waduh, saking beratnya dosa yang dia miliki. Begitu melihat ke surga, dia berkata kepada Allah, fayukhayyilu lahu annal jannata mala. Satu itu dia berpikir, ya Allah, ini loh, surganya ini sudah kelihatan penuh sekali ya Allah. Surganya ini udah penuh ya Allah. Kalau sudah penuh seperti ini, aku mau tinggal di mana? Balik lagi nih orang, balik ke tempat semula. Oh, nggak jelas ya.
disuruh ke surga, balik lagi ke tempat semula. Ini nggak jelas orangnya. Akhirnya Allah SWT berkata lagi, idhab fadkhulil jannah. Karena ngerti bahwasanya orang itu balik lagi ke tempat semula. Idhab fadkhulil jannah. Ayo pergi kamu, segera menuju ke dalam surga. Fadhaba habwan. Dia pergi dalam kondisi merangkak lagi, karena nggak bisa lari, nggak bisa jalan. Apalagi naik onta, apalagi naik kambing lah, nggak pernah korban. Iya toh, nggak pernah korban dia. Apalagi mau secepat kilat, nggak pernah tahajud toh. Sholat subuh aja susah. Ini orang ini, seumur hidupnya nggak pernah sholat subuh. Itu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Dhahaba habwan. Nah, pergi dalam kondisi merangkak. Begitu dia pergi dalam kondisi merangkak, dia ngelihat surga seakan-akan surga udah penuh. Fayukhayyilu lahu annal jannata mala. Saat itu dia berkata, ya Allah, surga ini wis kebuak. Terus aku kon tinggal ning endi? Aku disuruh tinggal di mana? Balik lagi ke tempat semula. Fayarji, kemudian dia balik lagi. Allah berkata lagi, idhab fadkhulil jannah. Ketika itu dia berkata kepada Allah, ya Allah, surga ini penuh. Bagaimana aku mau pergi ke surga? Bagaimana mungkin aku tinggal di surga? Surganya udah penuh. Ya Allah, ramai sekali surganya itu. Maka Allah SWT berkata kepadanya, idhab fadkhulil jannah fa innalaka mithlad dunya bi asyrati amthaliha atau bi asyri amthaliha. Pergilah kamu dari tempat ini, segera menuju ke surga. Aku akan berikan kepada kamu sebuah surga, yang surga ini 10 kali lipat dunia yang pernah kamu tempati. Jadi kalau di dunia itu ada kenyamanan, di dunia ini ada ketentraman. Kamu akan mendapatkan ketentraman dan kenyamanan 10 kali lipat. Kalau dunia yang pernah kamu tempati itu ada keindahan, maka niscaya kamu akan mendapatkan keindahan 10 kali lipat. Akhirnya apa? Merangkak dia sampai menuju ke dalam surga. Fadhahikallah. Maka Allah SWT ketawa sama orang itu. Kenapa Allah ketawa? Ini ada orang nggak jelas banget gitu loh. Disuruh sama Allah masuk surga, aras-arasan. Makanya Allah ketawa. Saking senangnya Allah melihat hambanya itu pada akhirnya masuk ke dalam surga. Ketika Allah tertawa terhadap orang seperti ini, Rasulullah SAW ketika meriwayatkan hadis ini pun tertawa. Sampai salah seorang sahabatnya melihat gigi gerahamnya Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah tertawa? Rasulullah tertawa karena merasa umatnya ini betul-betul diberikan maaf, betul-betul diberikan ampunan oleh Allah, dan dia masuk ke dalam surganya. Senang sekali. Dan dia melihat bahwasanya Allah tertawa saat melihat hambanya masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah pun tertawa. Nah, pada saat sahabat yang mendengar Rasulullah meriwayatkan hadis ini dengan dalam kondisi ketawa, sahabat ini meriwayatkan hadis ini dalam kondisi ketawa juga. Sampai sahabat-sahabat yang lain bertanya, loh, kenapa kamu ketawa? Meriwayatkan hadis ini ketawa. Karena aku lihat Rasulullah tertawa saat meriwayatkan hadis ini, saat mengeluarkan hadis ini. Saat Rasulullah berkata tentang hadis ini, Rasulullah ketawa. Kenapa Rasulullah ketawa? Karena Allah tertawa ketika melihat orang yang akan dimasukkan ke dalam surga kok susahnya minta ampun. Begitu. Bapak Ibu sekalian, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Satu, faedahnya apa? Yang pertama, Allah itu tertawa. Allah itu tertawa. Kapan tertawanya? Tertawanya hanya bisa kita tetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa menggunakan logika kita, nggak bisa menggunakan ilmu sok-sok ngerti goib, ilmu gatul lucu atau ilmu dukun atau apa, gak mudeng. Weh, Allah sedang ketawa sama kamu. Nggak gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Kita hanya bisa menetapkan Allah tertawa dengan ayat maupun hadis. Selain itu nggak bisa. Artinya Allah memang tertawa. Itu ya. Allah punya perbuatan, Allah punya tindakan yang bernama tertawa, dhahika.
Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa faedah dari hadis ini? Semua manusia selama dia punya kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, di dalam lisannya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Walaupun masuk surga ini angel banget. Faedah ketiga, Bapak Ibu sekalian, sebuah pertanyaan untuk Anda semua, dan ini pertanyaan terakhir untuk Anda semua, terakhir kali di kesempatan taklim ini. Pak, Bu, pertanyaannya saya ulang lagi. Bu, jenengan itu, Pak, Bu, Bapak Ibu sekalian, panjenengan itu kalau diperbandingkan dengan orang yang berada di dalam hadis ini tadi, kira-kira panjenengan semua masuk surga apa mboten? Yakin? Kenapa? Kenapa? Orang yang ada di dalam hadis ini adalah orang yang tidak punya kebaikan sedikit pun. Sedangkan kita yakin dengan Allah, ya Allah, aku sholat subuh, kesusahan tangi, kesusahan bangun, karenamu ya Allah. Ya Allah, aku susah-susah puasa, nahan lapar, dahaga, karenamu ya Allah. Sedangkan orang yang ada di dalam hadis ini nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Ya Allah, terimalah kebaikanku walaupun secuil ini. Maka apa faedahnya? Perbaiki niat, perbaiki amalan. Perbaiki niatnya, perbaiki perbuatannya. Niatnya jangan sampai riak, niatnya jangan sampai sum'ah. Perbuatannya, amalannya diperbagus, mulai dari wudunya. Kalau Rasulullah seneng mencuci tangannya sampai jari-jarinya, cuci tanganmu, cuci jari-jarimu sampai sela-selanya. Karena memang Rasulullah mengajarkan itu. Itu namanya kita senang dengan Allah dan Rasulnya. Perbaiki niat, perbaiki amalan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menganggap berbagai macam perbuatan kita menjadi rahmat dari Allah yang membuat kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, 2 poin saja. 2 poin, bahwasanya Allah itu rahmatnya sangat luas dan Allah pasti akan memasukkan hambanya ke dalam surga, karena Allah dengan rahmatnya tidak mungkin memasukkan hambanya ke dalam neraka. Itu asalkan kita masuk ke dalam hambanya yang dicintainya. Dan tadi berbagai macam hadis sudah kita sampaikan bagaimana cara-cara menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang saya sampaikan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita ambil semuanya. Tapi kalau ada kesalahan mohon saya dimaafkan. Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.